Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel edukatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan kembali membahas teknik public speaking dari Steve Jobs bagian yang kedua. Tapi sebelumnya saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa dinikmati oleh teman-teman atau sahabat edukasi yang lain. Steve Jobs mengenalkan cara baru dalam presentasi dan public speaking yang menghibur dan menggugah, biasa disebut dengan storytelling. Ketika Steve Jobs meluncurkan iPod pada 23 Oktober 2001, ia sekaligus membuat standar baru dalam presentasi. Jobs tak hanya mengenalkan produk Apple, ia juga menghibur dan menggugah audiens. Presentasi yang berhasil dalam standar baru tersebut adalah menyamai cara Jobs berbicara di depan orang banyak. Kuncinya adalah cara dia bercerita. Jobs tahu betul peluncuran produk adalah pintu utama dalam pemasaran. Ia juga paham apa yang disukai manusia ketika mendengar orang lain berbicara atau bercerita. Sebuah cerita terbangun oleh tokoh, plot, dan informasi. Tokoh dalam cerita selalu terbagi ke dalam tokoh baik, jahat, dan para pendukung keduanya. Para tokoh itu berbicara dan bertindak menciptakan alur cerita. Puncak dalam plot adalah klimaks. Di antara itu semua mengalir berbagai macam informasi. Jobs memanfaatkan unsur-unsur itu dalam presentasinya, sehingga tiap kali meluncurkan produk baru Apple, Jobs seperti menghadirkan drama di panggung teater. Drama di panggung teater yang berhasil selalu menghadirkan satu unsur paling penting, yaitu hiburan. Sebab hanya dengan menghibur, kita bisa mempengaruhi orang lain dengan lebih mudah. Ada banyak buku yang mengulas bagaimana Jobs ketika presentasi. Salah satunya buku yang berjudul The Presentation Secret of Steve Jobs yang cukup lengkap mengulas dan menganalisis anasir-anasir dalam presentasi pendiri Apple yang meninggal pada tahun 2011 di usia 56 tahun karena komplikasi kanker pankreas dan organ pernapasan. Carmine Gallo, kolumnis di businessweek.com, menemukan rahasia-rahasia presentasi Steve Jobs dan mengulasnya dalam buku yang terbit pada tahun 2010. Karena seperti pertunjukan Broadway, Gallo membagi bab-bab penjelasan dalam presentasi Jobs ke dalam 18 bagian dan tidak babak besar. Jobs memang menyukai angka 3. Ia mengadopsi cara para tokoh berpengaruh dunia saat berbicara dan merumuskan pikiran. Thomas Jefferson misalnya menulis 3 hal yang menjadi cita-cita rakyat Amerika Serikat dalam proklamasi kemerdekaan pada tahun 1776, yaitu hak hidup, hak mendapat kebebasan, dan hak mendapat kebahagiaan. Slogan Revolusi Prancis juga menggaungkan 3 hal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Bahkan Julius Caesar, Kaisar Roma yang hidup di abad 40 sebelum Masehi, punya slogan Veni, Vidi, Vici, yang artinya aku datang, aku lihat, dan aku menang. Penelitian-penelitian ilmiah sudah membuktikan otak manusia lebih gampang mengingat sebuah perkara dalam 3 poin. Sebab 2 terlalu sedikit, 5 terlalu banyak. Maka trio kuek-kuek mungkin lebih menancap di ingatan kita ketimbang nama-nama Pandawa 5 dan sejarahnya. Jobs selalu berpatokan pada rules of three ketika membuat pembebakan dalam presentasi, membuat kalimat,
bahkan menjabarkan unsur dalam sebuah definisi. Sebelum mengenalkan produk terbaru Apple, Jobs mengantarkan problem yang dihadapi konsumennya dan akan diselesaikan oleh produk itu. Lalu membuat klimaks pada cerita, dia menemukan dan membangun inovasi dalam produk tersebut. Yang pertama, masalah. Jobs selalu memulai presentasinya dari masalah. Masalah itu ia jadikan musuh bersama dengan audiensnya. Ia menempatkan audiens atau publik sebagai korban dalam masalah yang akan ia selesaikan melalui produknya. Ketika mengenalkan iPod, ia membawa hadirin ke dalam masalah bahwa mendengarkan lagu sebagai hiburan tak bisa dinikmati sambil lalu. MP3 player hanya bisa diunduh di komputer, kapasitasnya terbatas, dan file peranti ini memakan kapasitas komputer kita. Jobs membuat 3 hal itu sebagai problem yang dihadapi para audiens ketika mendengarkan lagu. Maka ketika ia mengenalkan iPod sebagai penyimpan 1000 lagu di saku, audiens terkejut dan bersorak karena menemukan solusi dari masalah tersebut. Jobs tampil sebagai pahlawan. Kemudian, trik selanjutnya adalah headline. Jobs paham apa yang dibutuhkan wartawan ketika menulis berita. Mereka butuh judul yang menohok. Ia meniru cara wartawan membuat headline dengan menciptakan slogan bagi setiap produk itu dalam presentasinya. MacBook Air adalah a thinnest laptop in the world. iPhone adalah Apple reinvent the phone. iPod adalah penyimpan 1000 lagu di saku. Kata-kata kunci itu ia ulang terus selama presentasi. Maka selesai acara, semua media mengutip slogan itu sebagai judul berita. Kemudian, teknik yang ketiga adalah 3 pokok. Rules of 3 dipakai Jobs untuk merumuskan banyak hal. Ketika meluncurkan iPhone, ia mengatakan bahwa hari ini kita akan berkenalan dengan produk yang revolusioner. iPod dengan layar lebar, telepon yang canggih, dan yang bisa terkoneksi internet. 3 hal itu menjawab sekaligus problem pemakai MacBook, iPod, dan Nokia atau BlackBerry yang sedang merajai pasar waktu iPhone diluncurkan. Kemudian, teknik selanjutnya adalah analogi dan metafora. Analogi adalah perbandingan 2 hal yang beririsan. Metafora mengefektifkan analogi agar cepat dipahami pembaca. Mikroprosesor seperti otak dalam komputer. Contoh yang sederhana. Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal, sebelum manggung di sebuah acara bersama Bill Gates, setelah meluncurkan iTunes, Jobs berkelakar soal begitu banyak pemakai Windows mengunduh iTunes untuk mendengarkan musik. Itu seperti memberi segelas air es kepada penghuni neraka. Keseluruhan kalimat ini adalah analogi. Air es dan neraka adalah metafora untuk iTunes dan Microsoft. Gates tiba beberapa menit kemudian dan mendengar percakapan itu. So, saya datang sebagai perwakilan dari neraka. Selera humor 2 orang jenius. Step sederhana. Steve Jobs sangat irit kata-kata di slide presentasinya. Ketika meluncurkan iPhone 3G, hanya ada slide dengan 1 kata dalam 11 slide presentasinya, yakni iPhone 3G. Lainnya adalah foto, gambar, dan video klip. Alih-alih memakai poin-poin dalam setiap slide, ia hanya menghadirkan gambar. Dalam buku Gallo menganalisis pemakaian kata-kata dalam slide presentasi antara Jobs dan Bill Gates. Jobs jauh lebih simpel, bahkan hingga pilihan-pilihan kata dalam ucapannya. Padahal, The Gates Notes menjadi blog yang menyenangkan
justru karena kesederhanaan pilihan diksinya. Jobs menghindari kata-kata dan istilah-istilah yang sulit dicerna orang umum. Para analisis presentasi, Jobs mengenalkan apa yang disebut slide domain, yaitu slide yang penuh dokumen dan kata-kata yang sangat dihindari Jobs. Dengan slide yang sederhana, audiens akan tetap fokus pada Jobs dan ceritanya, bukan teralih pada slide yang rumit. Jobs sementara itu juga tak sering menengok layar.